Hortikultura Indonesia meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka. Hortikultura berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, kesehatan, dan kecantikan, juga sebagai sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan, sehingga pengembangannya menjadi strategis sebagai komoditas unggulan Indonesia. Mutu produk hortikultura berawal dari penggunaan benih bermutu yang bersertifikat. Dukungan ketersediaan benih hortikultura bermutu adalah adanya sumber daya manusia yang handal, sarana prasarana yang memadai, serta teknologi produksi yang terus berkembang, serta akses modal dan akses pasar sebagai dukungan investasi dan pemasaran. Sasaran jangka panjang pengembangan perbenihan hortikultura, yakni menuju swasembada benih dengan memperkuat ketersediaan benih di dalam negeri dan mengantisipasi berkurangnya benih impor. Indonesia memiliki keanekaragaman genetik tanaman yang melimpah. Setiap jenis tanaman hortikultura hasil rakitan dipersyaratkan untuk dilepas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sebagai upaya pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Hingga tahun 2005, tanaman hortikultura yang telah dilepas dengan surat keputusan Menteri Pertanian berjumlah 835 varietas dari 82 jenis komoditas, yakni terdiri dari 338 varietas tanaman buah-buahan, 440 varietas tanaman sayuran, 53 varietas tanaman hias, dan 4 varietas tanaman biofarmaka. Saat ini, masih sedikit varietas tanaman hortikultura yang diminati pasar. Suatu tantangan bagi kita agar varietas-varietas yang telah dilepas tersebut dapat dimanfaatkan optimal bagi masyarakat. Pemerintah berkonsentrasi terhadap pencapaian produksi komoditi hortikultura yang berkualitas melalui Direktorat Jenderal Hortikultura yang membawahi 5 direktorat. Salah satu di antaranya adalah Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi yang memiliki tujuan pencapaian benih hortikultura bermutu. Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi memiliki visi sebagai penggerak berkembangnya perbenihan dan sarana produksi yang mampu menyediakan kebutuhan benih bermutu varietas unggul dan sarana produksi bagi masyarakat secara mantap dan berkelanjutan. Selama 3 tahun berturut-turut, ketersediaan benih hortikultura bersertifikat di Indonesia mengalami peningkatan. Upaya ini terus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan benih di dalam negeri. Ekspor buah Indonesia dari tahun 2001 hingga 2005 mengalami fluktuasi dan terjadi stagnasi antara tahun 2003 dan 2004. Komoditi buah manggis menempati urutan pertama ekspor buah Indonesia. Impor buah Indonesia dari tahun 2001 sampai 2004 relatif stabil dalam jumlah yang tidak begitu besar. Namun pada tahun 2005 mengalami lonjakan. Kenaikan ini terjadi karena adanya impor buah mangga, manggis, serta peningkatan volume impor pada buah durian dan pisang.
Produksi benih tanaman buah dari tahun 2002 hingga 2005 mengalami kenaikan. Produksi benih meningkat 3 kali lipat pada tahun 2005 dari tahun 2002. Ketersediaan benih tanaman buah dari tahun 2002 hingga 2005 cenderung meningkat. Pada tahun 2004 dan 2005 mengalami lonjakan. Produksi benih buah mangga memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2004. Produksi benih buah durian dan kelompok benih buah lainnya mengalami kenaikan pada tahun 2005. Total ketersediaan benih sayuran selama 3 tahun berturut-turut meningkat. Akan tetapi, ketersediaan benih sayuran bersertifikat terhadap total kebutuhannya dilihat dari persentase pada tahun 2005 tergolong rendah. Sebagian besar pemenuhan petani dari benih asalan, yaitu benih hasil penggandaan berulang dan benih yang tidak diketahui asal-usulnya. Pemerintah terus melakukan sosialisasi benih bersertifikat melalui penyebaran informasi dan diseminasi praktis di lapangan tentang manfaat menggunakan benih bersertifikat. Kebutuhan benih kentang selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Ketersediaan benih di dalam negeri belum memenuhi kebutuhannya, sehingga impor benih dilakukan, terutama pada benih kentang olahan. Sebagian besar petani menggunakan benih tidak bersertifikat atau benih hasil penggandaan sendiri secara berulang, yang mengakibatkan produktivitas kentang di Indonesia lebih rendah dari potensinya. Kebutuhan benih cabai selama 3 tahun berturut-turut mengalami peningkatan, namun belum diimbangi dengan ketersediaan benih di dalam negeri. Impor benih masih diperlukan, terutama pada cabai hibrida. Produksi benih dan impor benih cabai tahun 2005 mengalami penurunan. Meskipun kebutuhan benih tetap tinggi karena harga benih impor semakin tidak terjangkau petani. Produksi benih bawang merah bersertifikat masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan benihnya setiap tahun terus meningkat. Pemenuhan benih bawang oleh petani berasal dari benih hasil penggandaan ulang atau hasil sortasi sendiri. Kini sedang dikembangkan benih bawang merah asal biji dalam rangka perbaikan kualitasnya di masa mendatang. Produksi benih tanaman hias secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2002 hingga 2005. Begitu pula dengan kebutuhan benih tanaman hias mengalami kenaikan dari tahun 2002 hingga 2005. Bila dibandingkan dengan produksi benih, pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih sedikit. Ekspor benih tanaman hias mengalami kenaikan dari tahun 2002 hingga 2005. Lonjakan ekspor pada tahun 2005 akibat kenaikan volume ekspor benih anggrek. Volume impor tanaman hias dari tahun 2002 hingga 2005 berfluktuasi. Volume impor turun drastis pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan penurunan impor benih anggrek dan krisan. Produksi benih tanaman biofarmaka mengalami kenaikan. Produksi benih jahe jauh lebih tinggi dibanding produksi benih tanaman biofarmaka lainnya. Tanaman non-jahe meliputi lengkuas, kencur, kunyit, temulawak, dan lempuyang. Begitu pula dengan kebutuhan benih biofarmaka. Kebutuhan benih jahe menduduki urutan pertama.
Kebutuhan benih setiap tahun jauh lebih tinggi dari kemampuan produksi benih di dalam negeri. Benih bermutu telah melewati rangkaian tahapan pengujian dan pengawasan. Perakitan varietas baru dilakukan oleh lembaga penelitian milik pemerintah, perguruan tinggi, ataupun oleh swasta yang memiliki kompetensi dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Produksi benih bermutu melalui proses sertifikasi benih, yakni pemeriksaan benih sumber, pemeriksaan lapangan, pengawasan oleh petugas, pengujian di laboratorium, kemudian dinyatakan lulus dan benih memperoleh sertifikat. Pemberian sertifikat benih dilakukan oleh petugas berwenang. Tujuan sertifikasi yaitu menjamin kemurnian dan kebenaran varietas serta jaminan ketersediaan benih bermutu secara berkelanjutan. Khusus untuk benih dari umbi seperti kentang dan bawang, sebelum pengujian mutu di laboratorium, dilakukan pemeriksaan di gudang. Benih yang sedang dalam proses pengujian atau yang tidak memuat keterangan lengkap tidak diperbolehkan dilepas kepada konsumen. Benih yang telah bersertifikat memiliki keterangan sebagai berikut: instansi yang memproduksi benih, varietas dan nomor seri, persentase kemurnian, daya kecambah, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa. Benih yang sampai ke konsumen pengguna benih atau petani adalah benih sebar yang berlabel biru. Berikut adalah benih yang tidak memberikan keterangan lengkap dan belum mendapat sertifikasi dari pemerintah. Pengawasan peredaran benih dilaksanakan untuk menertibkan kelancaran sampainya jaminan mutu benih bagi petani. Secara singkat, urutan label benih pada proses sertifikasi benih yakni benih penjenis atau breeder seed. Kelompok tanaman penghasil benih biji ditandai sebagai varietas baru. Kelompok tanaman buah-buahan ditandai sebagai pohon induk tunggal. Kelompok tanaman umbi ditandai sebagai tanaman gen 0. Benih dasar atau foundation seed. Kelompok tanaman buah-buahan ditandai sebagai blok fondasi. Kelompok tanaman umbi ditandai sebagai tanaman G1 dan G2. Benih penjenis dan benih dasar keduanya berlabel putih. Benih pokok atau stock seed. Kelompok tanaman buah-buahan ditandai sebagai blok penggandaan mata tempel. Kelompok tanaman umbi ditandai sebagai tanaman G3. Benih pokok berlabel ungu. Benih sebar atau extension seed. Kelompok tanaman penghasil benih biji sudah berupa benih kemasan. Kelompok tanaman buah-buahan ditandai sebagai blok perbanyakan benih. Kelompok tanaman umbi ditandai sebagai tanaman G4. Benih sebar berlabel biru. Di Indonesia terdapat 32 unit Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagai institusi pengawasan dan sertifikasi benih. 150 unit balai benih selaku lembaga yang memproduksi benih sumber dan dilengkapi sekitar 1.200 kelompok penangkar benih yang bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan penyediaan benih tanaman hortikultura. Selain itu, terdapat 257 unit perusahaan swasta penghasil benih, baik berskala besar, menengah, kecil, dan mikro. Sertifikasi benih diberikan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
atau produsen benih swasta yang memiliki sertifikat dari Lembaga Sistem Sertifikasi Mutu Benih. Upaya peningkatan produksi benih bermutu dilaksanakan secara sinergi oleh pemerintah dengan swasta dan antar instansi pemerintah. Informasi mengenai perbenihan dapat diakses melalui program Sistem Informasi Perbenihan. Program ini dapat diakses oleh petugas di daerah yang telah dilatih secara khusus oleh Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi. Melalui sistem informasi perbenihan, semua informasi perbenihan terkini dapat diakses oleh setiap orang. Data akan selalu diperbaharui setiap saat oleh petugas di setiap provinsi. Upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura sebagai bahan konsumen dan penyediaan benih bermutu memerlukan sarana peralatan dan mesin pertanian yang memadai. Peralatan uji mutu di laboratorium yang lengkap dan memenuhi persyaratan pokok sertifikasi sangat penting untuk memperoleh jaminan mutu benih yang baik bagi petani. Ketersediaan benih bermutu bagi petani merupakan jaminan kontinuitas adanya produk hortikultura yang berkualitas. Menguatnya ketersediaan benih bersertifikat di dalam negeri akan dapat mengurangi ketergantungan impor komoditi hortikultura, sekaligus memperbaiki kualitasnya dalam rangka menghadapi persaingan pasar global.